Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 13 episode 14. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Karena pada saat ini kehadiran kakek Mulan, maka perjalanan Lindong dan juga Mulingsan menuju wilayah Laut Petir Langit menjadi cukup mulus, dan kepala gua angin iblis yaitu Wusuan tidak pernah muncul lagi. Sepertinya dia mengerti bahwa dia tidak bisa menyentuh duo Lindong dengan Mulan sebagai penjaga mereka. Yang bisa dilakukan oleh Wusuan pada saat ini hanyalah menggertakkan giginya dan menelan ludah karena kehilangan menara perak kecil. Bagaimanapun juga, kekuatan dari gua angin iblis tidak bisa dibandingkan dengan klan Paus Saki Abadi. Dan tentu saja, meskipun perjalanan ini dianggap lancar-lancar saja, masih akan ada beberapa masalah yang tidak bisa dihindari di sepanjang perjalanan. Lagi pula, tubuh dari Paus misterius penjaga laut benar-benar terlalu besar, dan hal itu sangat mencolok di lautan. Binatang seperti ini, jika ditangkap dan dijual, maka harganya akan sangat mahal, dan hal itu setara dengan harga dari harta karun Yuan murni. Karena hal inilah, ada sekelompok bajak laut yang tertarik untuk menangkap Paus misterius penjaga laut. Dan beberapa bajak laut ini adalah bajak laut yang terkenal di seluruh Laut Iblis Kekacauan. Mata mereka benar-benar dipenuhi dengan keserakahan ketika melihat 3 orang sedang mengendarai Paus misterius penjaga laut. Namun saat ini, bajak laut ini tidak mengerti dengan siapa mereka berhadapan. Dengan sengaja, mereka langsung mengacungkan pedang dan menyerbu pada 3 orang yang berada di atas Paus misterius penjaga laut. Detik berikutnya, hanya dengan satu lambaian tangan, beberapa kelompok dari bajak laut langsung musnah begitu saja, dan tubuh mereka pada saat ini telah tenggelam ke dalam lautan. Padahal, orang yang menjadi pimpinan dari bajak laut ini adalah seseorang yang relatif terkenal dan berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Dengan terbunuhnya 3 pimpinan bajak laut yang cukup terkenal, pada akhirnya hal itu menghancurkan keserakahan di mata para bajak laut yang lainnya, dan mereka pun mulai melarikan diri. Dan ketika para bajak laut melarikan diri, berita tentang kejadian di tempat ini menyebar dengan sangat cepat. Selanjutnya, kelompok bajak laut yang lain, mereka memilih mundur ketika melihat Paus misterius penjaga laut melewati jalur mereka. Dan orang-orang ini lebih baik menghindar daripada mereka harus mati. Hal ini membuat perjalanan dari Lindong sekali lagi menjadi sangat lancar dan tidak ada hambatan apapun. Meskipun begitu, perjalanan ini masih dilalui oleh Lindong selama 20 hari sebelum pada akhirnya mereka mencapai bagian barat daya dari Laut Iblis Kekacauan. Dan selanjutnya, Lindong serta Mulingsan kali ini mereka benar-benar cukup dekat dengan tujuan mereka, yaitu wilayah Laut Petir Langit. Seekor paus biru raksasa benar-benar telah merobos ombak, dan hal itu menimbulkan suara bergema yang cukup jelas di permukaan laut di tempat ini. Lindong sekarang duduk di bagian belakang dari paus, dan tubuhnya masih terdiam seperti patung. Tatapan mata dari Lindong melihat pada kejauhan. Dia pun langsung tersenyum lalu berkata, "1 hari lagi kita akan segera sampai di wilayah Laut Petir Langit." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan terlihat cukup bersemangat. Lalu dia berkata, "Oh, sebenarnya kita akan segera sampai ya." Karena Mulingsan pada saat ini sudah tidak sabar untuk ikut bersenang-senang. Mendengar ucapan dari Mulingsan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tertawa. Dan perjalanan mereka ini hampir mencapai 1 bulan dan membuat Lindong serta yang lainnya merasa cukup lelah. Namun untungnya, mereka menunggangi Paus misterius penjaga laut. Jika tidak, maka perjalanan ini akan lebih lama dari waktu yang dibutuhkan saat ini. Dan kemungkinan hal itu adalah 2 hingga 3 kali lipat jika mencoba menyeberangi laut sendirian. Kakek Mulan yang berada di punggung dari ikan paus, dia tertawa lalu mengatakan, "Pada akhirnya kita telah tiba." Segera setelah itu, kakek Mulan mengulurkan tangannya yang ramping untuk menghalangi sinar matahari. Dia pun segera berdiri lalu kembali mengatakan, "Karena kita sudah tiba,
maka ini adalah saatnya bagiku untuk segera pergi. Mendengar bahwa kakek Mulan akan pergi dari tempat ini, Lindong merasa sedikit menyesal karena akan sangat bagus jika kakek Mulan mengikuti Lindong untuk menjadi penolong yang kuat. Tapi pada saat ini, Lindong juga sadar bahwa orang-orang seperti Mulan tidak akan pernah bisa masuk ke wilayah Laut Petir Langit. Di tempat itu, ada segel yang menghalangi orang-orang kuat seperti kakek Mulan. Dan Lindong hanya menyimpan pikiran ini di dalam benaknya. Perlindungan dari kakek Mulan selama dalam perjalanan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Dan pada saat ini, kakek Mulan juga memiliki hal-hal sendiri yang harus dia tangani. Maka dia juga tidak bisa untuk terus bersama dengan Lindong dan juga Mulingsan. Lindong pun segera menangkupkan kedua tangannya pada kakek Mulan. Lalu dia mengatakan, "Tetua Mulan, terima kasih banyak atas bantuanmu. Dan aku minta maaf karena telah merepotkanmu selama dalam perjalanan." Karena di dalam perjalanan menuju tempat ini, kakek Mulan tidak hanya membantu Lindong untuk mengusir individu kuat seperti Wusuan, tapi bahkan dia juga membantu Lindong menerobos ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Kebaikan seperti ini akan selalu diingat oleh Lindong. Mendapatkan perkataan seperti itu dari Lindong, kakek Mulan hanya bisa melambaikan tangannya. Dia tertawa lalu mengatakan, "Tidak apa-apa, itu bukan masalah besar. Dan lagi pula, kali ini aku harus merepotkanmu untuk menjaga si bocil nakal." Lindong pun kembali menangkupkan kedua tangannya. Lalu dia berkata dengan nada suara yang serius, "Tetua, kau tidak perlu khawatir. Dan kamu bisa percaya bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Mulingsan selama aku masih hidup." Kakek Mulan segera mengusap kepala dari Mulingsan. Lalu dia berkata pada Lindong, "Aku sangat percaya dengan kata-katamu." Setelah itu, tatapan mata dari kakek Mulan melihat pada Mulingsan. Lalu dia mengatakan, "Bocil nakal, dengarkan kakakmu Lindong dengan patuh ya. Dan kamu jangan membuat masalah." Mulingsan pun menggeleng-gelengkan kepalanya untuk menghindari tangan dari kakek Mulan. Dia pun kemudian mengatakan, Iya, aku tahu." Melihat tingkah dari Mulingsan ini, kakek Mulan hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Dia pun pada saat ini langsung berkata dengan Lindong, "Baiklah, jika begitu aku akan pergi dulu. Lindong, semoga kamu bisa mendapatkan sesuatu di goa tempat tinggal dari ahli tahap reinkarnasi itu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari kakek Mulan segera bergerak ke langit. Dan dia sepertinya melakukan teleportasi menuju arah selatan. Dengan cepat, tubuh dari kakek Mulan menghilang di cakrawala. Setelah kepergian dari kakek Mulan, Mulingsan pada saat ini menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya melihat pada kejauhan. Tangan kecilnya segera diletakkan di pinggul. Dan dengan suara tertawa yang penuh kegirangan, Mulingsan pun berkata, "Haha, pada akhirnya orang tua cerewet itu pergi juga." Lindong pada saat ini cukup geli ketika melihat tingkah dari Mulingsan. Dan tanpa sadar, Lindong tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Segera setelah itu tatapan mata Lindong melihat ke arah barat daya sebagai tempat tujuan mereka. Dan sekarang tidak ada ahli yang kuat seperti kakek Mulan yang bisa melindungi kelompok dari Lindong. Sebaliknya, Lindong harus bergantung pada kekuatannya sendiri di dalam perjalanan ini. Namun Lindong sebenarnya lebih menyukai perasaan seperti itu. Karena posisi dari Lindong dan juga Mulingsan sudah sangat dekat dengan wilayah Laut Petir Langit. Mereka berdua pada saat ini menyuruh paus misterius penjaga laut untuk kembali ke dalam lautan. Meskipun tunggangan ini sangat bagus, tapi ukurannya benar-benar terlalu besar. Dan hal itu akan sangat mencolok. Apalagi pada saat ini tidak ada orang seperti kakek Mulan yang menjadi pelindung. Maka lebih baik Lindong dan juga Mulingsan tetap menjadi orang yang low profile. Setelah paus misterius penjaga laut itu masuk kembali ke dalam lautan dan pergi meninggalkan tempat ini, Lindong dan juga Mulingsan, mereka berdua pun sekarang bergerak menuju wilayah Laut Petir Langit. Dan di hari ketiga, akhirnya mereka berdua sampai juga di tempat ini. Lindong dan juga Mulingsan masih melayang di udara. Tatapan matanya melihat pada kejauhan. Dan mereka melihat sebuah lautan yang berwarna hitam. Sementara awan di atasnya
juga benar-benar gelap. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Apalagi di atas lautan ini ada banyak petir yang menyambar-nyambar seperti naga. Dan suara gemuruh juga terus bergema di tempat itu. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang sama persis dengan apa yang dilihat Lindong di dalam menara perak kecil. Tatapan mata Lindong terus mengamati tempat ini dan jantungnya tanpa sadar berdegup dengan kencang. Lindong pun terus-menerus membayangkan hari ini sejak dia memperoleh informasi tentang batu simbol kedua ketika berada di Kekaisaran Dinasti Yan. Dan setelah bertahun-tahun, pada akhirnya batu simbol yang kedua kini telah menjadi semakin dekat dengan Lindong. Tatapan mata dari Mulingshan melihat sekeliling tempat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk langsung berkomentar. Kakak Lindong, sepertinya di tempat itu ada banyak orang. Mendengar ucapan dari Mulingshan, Lindong pun melihat pada pulau yang ada di depannya. Pada saat ini, suara angin yang tidak terhitung jumlahnya telah memasuki bagian luar dari wilayah Laut Petir Langit. Dan itu adalah para ahli yang tertarik dengan tempat tinggal gua reinkarnasi. Melihat adegan ini, Lindong hanya bisa mengangkat alisnya. Dan dia benar-benar tidak mengerti sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh Aula Langit Misterius dan juga Gerbang Sembilan Tenang untuk benar-benar menarik para ahli yang begitu banyak menuju ke tempat ini. Tatapan mata Lindong yang terus melihat pada pulau itu. Dia pun kemudian berkata, ada sejumlah besar kehadiran dengan aura mengerikan berkumpul di depan kita. Lingshan, kita juga harus pergi ke tempat itu untuk melihat-lihat. Meskipun Lindong benar-benar ingin pergi ke gua ahli tahap reinkarnasi dengan segera, tapi dia jelas mengerti bahwa ada total 3 kunci untuk bisa membuka gua itu. Dan pada saat ini, Lindong hanya memiliki 1 kunci saja. Maka dia harus bekerja sama dengan Aula Langit Misterius dan Gerbang Sembilan Tenang jika ingin masuk ke dalam gua. Sosok dari Lindong dengan cepat bergegas maju, dan dia pun kali ini diikuti oleh Mulingshan di belakangnya. Setelah 10 menit terbang, pada akhirnya Lindong dan juga Mulingshan telah sampai di pulau besar yang ada di depan mereka. Dan sinar cahaya yang tidak terhitung jumlahnya kini juga melintas satu sama lain. Pemandangan ini tampak seperti jaring cahaya yang sangat luar biasa. Dan di tengah-tengah pulau ada kota batu kuno yang pada saat ini telah dipenuhi oleh banyak orang. Suara dari banyaknya orang yang telah datang ke tempat ini benar-benar memecahkan sebuah keheningan dari kota batu kuno. Lindong dan juga Mulingshan, kini mereka berdua telah mendarat dengan lembut di tengah-tengah kota yang cukup megah. Dan beberapa saat setelah Lindong mendaratkan tubuhnya di kota batu, kini sebuah getaran dirasakan dari dalam tas Qian Kun milik Lindong. Dan hal itu dipancarkan dari menara perak kecil. Aktivitas dari menara perak ini membuat mata Lindong menjadi sangat fokus. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat satu-satunya menara batu di dalam kota, yang tampaknya di tempat itu ada 2 sosok yang sedang duduk dengan tenang. Dan itu merupakan tempat yang paling menarik perhatian dari pulau ini. Lindong pun kemudian bergumam, sebenarnya sumber guncangan dari menara perak ini berasal dari 2 orang itu. Yang pada saat ini di atas menara batu itu ada seorang pria berpakaian hitam. Dia tiba-tiba saja tersenyum, kemudian meletakkan cangkir teh yang ada di tangannya. Setelah itu, sang pria ini mengangkat kepalanya. Dia melihat pada wanita cantik yang ada di sampingnya. Kemudian sambil tersenyum, sang pria pun mengatakan, sepertinya orang yang kita tunggu pada saat ini juga telah tiba. Seorang wanita berpakaian putih di menara batu dengan lembut mencengkram cincin giok yang ada di tangannya. Dia memiliki paras yang benar-benar cantik dan kulitnya terlihat seputih salju. Senyum dari wanita itu penuh dengan pesona yang tidak bisa disembunyikan. Sang wanita berpakaian putih ini kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata, apakah orang yang datang ini adalah pemilik dari menara perak yang ketiga? Pria berbaju hitam yang ada di sampingnya sambil menganggukkan kepalanya, dia mengatakan, benar,
dan aku mendengar orang itu bernama Lindong. Berdasarkan informasi yang telah aku dapatkan, dia tampaknya telah merebut menara perak dari tangan tetua tingkat kematian mendalam dari Gua Angin Iblis. Sambil tersenyum, wanita cantik itu pun segera menoleh pada arah tertentu di bagian kota, yang kemudian dia berkata mampu merebut item dari tangan tetua di tahap kematian mendalam. Orang ini bukan individu yang sederhana. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh saudara Pang Hao. Pemuda berbaju hitam yang bernama Pang Hao itu, dia pun memiliki senyuman yang licik, yang kemudian mengatakan karena dia telah tiba di tempat ini, kita secara alami harus mengundangnya. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan kekuatan dari 3 menara perak untuk bisa membuka gua. Wanita cantik berbaju putih, dia pun kemudian mengatakan Lindong itu tidak bisa dibandingkan dengan kita berdua, karena kita mendapatkan dukungan dari Aula Langit Misterius dan juga Gerbang 9 Tenang. Berdasarkan apa yang aku tahu, Lindong ini adalah serigala tunggal. Meskipun ada banyak ahli telah berkumpul di pulau ini, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah berani merebut menara perak yang ada di tangan kita. Dan jika sampai Lindong mengekspos dirinya, kemungkinan dia akan segera menarik banyak masalah. Pang Hao dengan lembut mengusap cangkir teh yang ada di tangannya. Dia tersenyum licik lalu mengatakan, menara perak memang akan menjadi masalah di tangan seseorang yang tidak memiliki kekuatan, dan lebih baik menyerahkannya untuk bisa mempertahankan hidupnya sendiri. Jika tidak, maka orang yang memegang menara perak akan mati di tangan orang lain. Aku pada saat ini hanya membantu Lindong untuk membuat keputusan yang tepat. Jika tidak, maka dia hanya akan menjadi sasaran bagi orang lain setelah memasuki gua reinkarnasi. Dan pada saat itu, dia bahkan tidak akan pernah bisa untuk melarikan diri. Melihat situasi ini, wanita berbaju putih tidak berkomentar apapun, dan karakternya terlihat sangat acuh tidak acuh, karena dia pada saat ini benar-benar tidak peduli dengan Lindong yang merupakan orang yang tidak dia kenal. Tidak lama kemudian, sambil tersenyum Pang Hao pun segera berdiri. Setelah itu, tatapan matanya melihat ke sekeliling tempat ini, dan dia melihat pada banyak ahli yang telah mengelilingi kota. Beberapa individu yang cukup kuat juga telah bercampur di dalamnya. Di sisi lain, orang-orang yang ada di tempat ini ketika melihat Pang Hao, mereka pun hanya bisa menjilat bibir mereka sendiri. Sementara keserakahan juga muncul dalam tatapan mata mereka. Dan meskipun banyak orang di tempat ini mendambakan menara perak kecil yang ada di tangan Pang Hao, tapi dengan dukungan Gerbang 9 Tenang yang telah mengirim banyak ahli data ke sini, maka orang-orang kuat yang ada di kota hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apapun, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan keuntungan jika sampai melawan kelompok dari Pang Hao. Di sisi lain, Lindong yang juga telah bersembunyi di antara orang-orang di kota ini, tatapan matanya segera menyipit ketika melihat Pang Hao yang telah berdiri di atas menara batu. Dan dia pada saat ini dengan jelas merasakan riak energi yang familiar dari seorang Pang Hao, karena riak energi itu adalah sesuatu yang dipancarkan dari menara perak. Dan Lindong sangat yakin bahwa Pang Hao ini adalah salah satu orang yang menjadi pemilik dari menara perak kecil lainnya. Namun tiba-tiba saja beberapa orang yang ada di sekitar Lindong, mereka memulai obrolan ketika melihat Pang Hao telah berdiri di menara batu. Hei, lihatlah, dia adalah pimpinan dari 4 Jenderal Iblis Gerbang 9 Tenang. Namanya adalah Pang Hao. Dikabarkan dia pada saat ini memiliki salah satu dari kunci menara perak. Ya, aku juga telah mendengar tentang orang ini, dan dikabarkan bahwa dia telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan 1 tahun yang lalu. Kemungkinan sekarang dia telah naik level lagi. Kekuatannya benar-benar menakutkan karena dia mampu mencapai level ini pada usia yang masih muda. Bahkan dia bisa menyaingi beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Dan kemudian orang yang lainnya pun mengatakan, lihat ya, wanita berbaju putih yang ada di menara batu itu adalah Nyonya Suci dari Aula Langit Misterius yang bernama Liu Xiangxuan. Dia merupakan salah satu wanita tercantik
dan juga terbaik di Laut Iblis Kekacauan ini. Ya, dia mungkin memang cantik, tapi aku khawatir tidak akan ada pria yang bisa menikmatinya. Karena bagaimanapun juga, wanita seperti itu tidak mudah ditundukkan oleh pria manapun. Lindo yang mendengar percakapan dari orang-orang di sekitarnya segera melihat pada menara batu dan alisnya kini sedikit terangkat. Karena Lindo pada saat ini tidak menyangka yang ternyata orang yang di atas menara batu itu berasal dari gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Tidak heran, kunci menara perak kecil yang ada di tangan Lindong menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Dan tiba-tiba saja Lindo tersadar ketika memikirkan hal ini. Karena Lindo bisa merasakan sesuatu dari kunci menara perak miliknya. Kemungkinan besar kunci menara perak yang ada di tangan Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan kini juga telah berperilaku aneh dan bisa mendeteksi kunci menara perak yang ada di tangan Lindong. Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Dia benar-benar menatap tajam pada Pang Hao yang berdiri di tepi dari menara batu. Yang pada saat ini Pang Hao masih mengamati banyak orang yang ada di tempat ini. Tidak lama kemudian, ekspresi di raut wajah Lindo segera berubah. Dia tiba-tiba saja meraih tangan dari Mu Lingsan yang ada di sampingnya. Dan Lindong pun kini berkata, "Lingsan, ayo cepat, kita harus pergi ke tempat ini. Dan kita harus menuju pinggiran kota." Namun ketika tubuh dari Lindo dan juga Mu Lingsan baru saja berbalik, tiba-tiba saja suara tawa yang keras kini telah bergema di tempat ini. Banyak tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya langsung melihat ke arah Pang Hao yang ada di atas menara batu. Dan kemudian dia langsung mengatakan, "Semuanya, biarkan aku memberitahu pada kalian semua tentang kabar baik. Pemilik kunci menara perak yang ketiga telah tiba di wilayah Laut Petir Langit." Kota yang awalnya sunyi kini telah berubah menjadi keributan pada saat kata-kata dari Pang Hao didengar banyak orang. Dan pada saat ini, ekspresi kegembiraan yang liar terpancar di mata banyak orang di tempat ini. Karena mereka semua tahu kunci untuk membuka gua reinkarnasi hanya ada 3. 2 di antaranya telah mendarat di tangan gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Karena kekuatan yang mendominasi dari 2 faksi utama ini, tidak banyak orang yang berani untuk menargetkan mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang ada di tempat ini akan mengincar menara perak yang ketiga yang ada di tangan Lindong. Dan mereka semua juga mengerti bahwa menurut rumor, menara perak ketiga dimiliki oleh seseorang yang tidak memiliki latar belakang yang terkenal. Selain itu, kekuatannya hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam. Meskipun banyak orang tidak tahu bagaimana caranya Lindong bisa merebut menara perak dari ahli di tahap kematian mendalam. Jelas saat ini, semua orang mengerti bahwa target seperti Lindong lebih mudah untuk dihadapi daripada mereka harus berurusan dengan gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius. Tidak lama kemudian seorang pria besar yang membawa pedang kini segera melayang ke udara. Dan orang itu lalu mengatakan, "Saudara Pang Hao, jika orang ini benar-benar ada di tempat ini, maka kita harus menyusahkan dirimu untuk mengundangnya maju. Lagi pula, semua orang ingin membuka gua dan tidak baik baginya untuk menyembunyikan dirinya sendiri." Orang yang berkata ini adalah seorang ahli yang cukup terkenal di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Setelah kata-katanya terdengar, banyak orang di sekitarnya langsung menimpali. Benar-benar, kita harus menyusahkan gerbang 9 tenang untuk mengundang teman ini segera maju ke depan. Lindo yang mendengar suara-suara memenuhi udara, tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin. Sementara tatapan mata Mu Lingsan yang ada di sampingnya kini telah menunjukkan jejak kemarahan. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya perak telah turun dari langit. Dan hal itu membuat tatapan mata dari Lindong dan juga Mu Lingsan menjadi sangat terfokus. Sementara Pang Hao yang ada di atas menara batu, dia pun kemudian berkata, "Teman-temanku, karena kamu telah tiba di tempat ini, maka tunjukkanlah dirimu."
Setelah mengatakan hal ini, Pang Hao pun menggerakkan cahaya perak, dan hal itu segera membungkus tubuh dari Lindong dan juga Mulingsan. Banyak orang yang ada di sekitar Lindong. Ketika melihat adegan ini, mereka buru-buru menghindar, dan tempat di sekitar Lindong benar-benar segera dikosongkan. Selanjutnya, banyak tatapan mata yang panas melihat ke arah Lindong dan juga Mulingsan. Lindong pun masih tanpa ekspresi ketika dilihat oleh banyaknya orang yang ada di tempat ini. Dan niat membunuh yang sangat besar kini sebenarnya telah terpancar dari dalam tatapan mata Lindong. Karena Lindong pada saat ini sadar bahwa sebenarnya Pang Hao telah dengan sengaja membuat Lindong menjadi musuh bersama bagi banyak orang. Namun sikap dari Lindong masih terlihat acuh tidak acuh. Dia pun secara perlahan berbalik di balik banyak tatapan mata serakah dari orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini. Segera setelah itu, Lindong mengangkat kepalanya melihat pada Pang Hao yang ada di atas menara batu, dan Lindong pun kini mengatakan, "Skemamu benar-benar brilian." Mendengar ucapan dari Lindong, Pang Hao pun tersenyum karena sepertinya dia tidak mengerti arti dari kata-kata Lindong. Sebagai gantinya, Pang Hao pun menimpali, "Temanku, karena kamu juga menjadi pemilik dari kunci menara perak, mengapa kamu tidak naik ke tempat ini dan duduk bersama kita?" Sementara wanita cantik berbaju putih yang ada di atas menara batu segera mengalihkan pandangannya. Tatapan matanya menjadi fokus ketika melihat Lindong. Wanita ini pun kemudian berkata, "Apakah orang ini adalah orang yang telah membalikkan wilayah laut angin surga dan mengambil kunci menara perak dari gua angin iblis?" Ekspresi Lindong sendiri masih acuh tidak acuh ketika melihat pada Pang Hao. Dia pun lalu mengatakan, "Aku sangat menghargai undangan darimu. Namun pada saat ini, aku memiliki urusan yang tidak bisa aku tinggalkan. Dan aku tidak memiliki waktu untuk tinggal di tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun kembali berbalik. Dan dia akan segera pergi dari tempat ini. Karena menurut Lindong, situasinya sekarang tidak menguntungkan. Awalnya Lindong berencana untuk menyembunyikan identitasnya dan hanya akan muncul ketika goa reinkarnasi akan segera dibuka. Tapi Lindong tidak pernah menyangka bahwa identitasnya akan langsung diungkap oleh Pang Hao setelah dia datang ke tempat ini. Dan hal itu membuat Lindong menjadi sasaran dari banyak orang. Lindong pun hanya bisa mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang besar kini juga telah melonjak di dalam tatapan mata Lindong. Dia pun kemudian bergumam, "Pang Hao itu benar-benar jabingan." Sementara Pang Hao hanya bisa tersenyum ketika melihat Lindong yang telah menarik Mulingsan untuk pergi dari tempat ini. Dan ketika Lindong baru saja berjalan untuk keluar dari dalam kota melalui jalan batu kuno, di depan banyak pasang mata, tiba-tiba saja di ujung jalan pada saat ini telah ada seseorang yang berdiri. Dan hal itu membuat ekspresi di wajah Lindong menjadi berubah cukup suram. Karena di tempat itu sendiri ada beberapa sosok manusia dengan aura yang cukup menakutkan. Dan fluktuasi energi Yuan juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Orang-orang ini sambil melihat ke arah Lindong kemudian berkata, "Apakah kamu adalah Lindong? Serahkan kunci menara perak dan aku akan mengizinkanmu pergi dari tempat ini." Mendengar hal itu, tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat gelap. Dia pun kemudian melepaskan tangan kecil dari Mulingsan. Dan dengan lembut, Lindong menarik nafas dalam-dalam. Lindong pun kemudian berkata dengan lirih, "Sepertinya melarikan diri bukanlah solusi. Satu-satunya untuk menghadapi karakter-karakter kejam ini adalah menjadi lebih kejam dari mereka." Mulingsan yang ada di samping Lindong segera menoleh, dan pada saat ini Mulingsan bisa melihat sebuah keganasan dan juga kebrutalan yang melonjak di mata Lindong. Empat sosok manusia yang berdiri di ujung jalan kuno telah memegang 4 pedang, dan aroma berdarah kini tersebar dari tubuh mereka. Aura dari keempat orang ini terasa cukup kuat, dan dari fluktuasi kekuatan Yuan yang mereka keluarkan, seharusnya 4 orang itu
telah berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan, sementara pimpinannya berada di puncak dari kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Dan banyak bisikan segera menyebar ke tempat ini. Mereka berempat adalah Jenderal Pedang Darah dari sekte Pedang Darah, dan pimpinannya adalah Lu Zong. 4 orang itu akhirnya menjadi orang yang pertama yang tidak memiliki kesabaran. Aku ingin tahu bagaimana caranya Lindong akan bisa melawan 4 orang itu, karena mereka adalah ahli yang telah memiliki nama mereka sendiri di Laut Iblis Kekacauan. 4 Jenderal Pedang Darah. Mereka berspesialisasi di dalam pertarungan secara berkelompok, dan jika mereka berempat bergandengan tangan, bahkan seseorang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna akan mengalami kesulitan untuk melawan mereka. Lindong, kali ini dia benar-benar sial. Tidak lama kemudian senyum yang haus darah segera terpancar dari wajah 4 orang itu ketika mendengar banyaknya bisikan dari tempat ini. Sementara pimpinan mereka yang bernama Lu Zong menatap tajam ke arah Lindong, yang kemudian dia berkata, "Lindong, segera serahkan kunci menara perak. Meskipun kamu tidak menjadi pemilik kunci itu, maka kamu masih bisa masuk ke dalam goa dan melihat-lihat interior begitu goa itu dibuka. Dan tidak ada gunanya mempertaruhkan hidupmu sendiri hanya karena kunci itu." Di bawah tatapan mata banyak orang, Lindong masih terdiam. Namun sebuah keganasan kini telah terlintas dari mata Lindong, dan hal itu membuat rasa takut di dalam hati orang yang melihatnya. Lindong pun dengan santainya dia mengatakan, "Pergilah kalian dari tempat ini." Setelah kata-kata itu terucap dari mulut Lindong, dalam sekejap saja suasana di tempat ini menjadi sangat sunyi, karena banyak orang tidak menyangka bahwa Lindong akan mengatakan hal itu, dan dia benar-benar berani menantang 4 Jenderal Pedang Darah. Lu Zong yang mendengar ucapan dari Lindong, dia segera berkata, "Ternyata kamu punya nyali juga. Ingatlah, namaku adalah Lu Zong dari sekte Pedang Darah. Karena kamu telah membawa kunci menara perak, aku akan membiarkanmu mati dan mengetahui siapa orang yang telah membunuhmu." Segera setelah itu, tatapan mata dari Lu Zong melihat pada 3 orang yang ada di sampingnya, dan dia pun mengatakan, "Bunuh bocah Lindong itu." Segera setelah suara dari Lu Zong ini terdengar, energi Yuan yang agung tiba-tiba saja meletus dari 3 tubuh individu yang ada di samping Lu Zong, dan pedang panjang berwarna merah yang ada di tangan mereka pada saat ini mengeluarkan kilau dingin untuk segera melakukan serangan pada Lindong. Sementara Mu Lingsan yang ada di samping Lindong ketika melihat adegan ini, tatapan matanya terlihat sangat marah. Dia pun pada saat ini akan segera mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian dan membuat orang-orang yang ada di hadapannya itu menjadi daging cincang. Namun dengan segera Lindong pun mengulurkan tangannya supaya Mu Lingsan tidak melakukan hal itu, dan Lindong pun dengan nada suara yang cukup lembut dia berkata, "Lingsan, kamu tenang saja, biarkan aku yang bertindak." Karena situasi saat ini Lindong bisa memahami dengan jelas dan sangat menggelikan bagi seorang Lindong untuk menyerah pada orang lain di tempat yang kejam seperti ini. Dan para ahli yang hadir di tempat ini, mereka juga ahli-ahli yang cukup terkenal di wilayah Laut Iblis Kekacauan. Jika Lindong ingin tetap menyimpan kunci menara perak di tangannya, maka dia tidak punya pilihan lain selain membuat orang lain menjadi takut pada Lindong. Dan keempat Jenderal Pedang Darah adalah contoh yang baik bagi Lindong untuk menunjukkan kekuatannya dan menakuti banyak orang di tempat ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Mu Lingsan pun segera mengambil langkah untuk mundur, dan dia juga telah menyadari kekuatan dari Lindong yang sebenarnya. 4 individu itu bukan sesuatu yang sulit untuk dihadapi Lindong. Setelah Mu Lingsan mengambil langkah untuk mundur, tiba-tiba saja 3 sosok kini telah bergerak maju menuju ke arah Lindong seperti hantu. Pedang darah yang ada di tangan mereka pun ditebaskan dengan kejam, dan hal itu menargetkan titik-titik vital yang ada di tubuh Lindong. Serangan mereka bertiga benar-benar kompak, dan ditambah dengan kekuatan di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan,
membuat kekuatan serang dari 3 orang ini terasa cukup menakutkan. Dan 3 orang yang melakukan serangan pada Lindong, kini mereka berteriak, "Bocah kecil, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak memiliki kemampuan, tapi masih memegang sesuatu yang seharusnya tidak kau miliki." Dengan cepat tubuh dari 3 orang itu telah benar-benar dekat dengan Lindong. Sementara ekspresi kejam muncul di wajah mereka bertiga ketika pedangnya telah menebas Lindong. Seolah-olah mereka akan segera menyaksikan adegan yang berdarah dari tubuh Lindong yang telah terpotong-potong. Namun pada akhirnya, dang! Baru saja pedang itu menyentuh tubuh Lindong, tiba-tiba saja suara besi kini telah terdengar. Senyum yang ada di wajah 3 orang ini segera menghilang karena mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat besar telah menahan kekuatan pedang mereka. Dan pada saat ini, tangan dari mereka bertiga juga telah menjadi mati rasa ketika tebasan pedang itu bersentuhan dengan tubuh Lindong. Sebuah keterkejutan pada saat ini tidak bisa disembunyikan, dan mereka pun langsung mengatakan tubuh yang benar-benar kuat. Ekspresi beberapa individu yang ada di tempat ini segera berubah menjadi sangat serius ketika melihat Lindong tidak bisa terluka sedikit pun oleh tebasan 3 pedang dari Jenderal Pedang Darah. Dan banyak orang langsung berkata tubuh fisik Lindong benar-benar kuat. Sementara Lindong pada saat ini mengangkat kepalanya melihat pada 3 orang yang ada di hadapannya. Dan sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Kamu benar-benar berani mencoba untuk merampok seseorang hanya dengan kekuatan kecil seperti ini." Sebuah kilatan yang tidak menyenangkan segera muncul di mata 3 orang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan itu. Setelah mendengar suara dari Lindong, dalam sekejap saja energi Yuan di dalam tubuh mereka pun diledakkan. Dan pada saat ini 3 cahaya pedang berwarna merah melesat ke udara dan akan memotong tenggorokan dari Lindong. Ketika melihat serangan ini, Lindong segera mengulurkan tangannya, dan cahaya hijau kini telah melonjak dari dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu, 4 tato cahaya naga kini telah keluar dari lengan Lindong. Selanjutnya, Lindong meraih 3 cahaya pedang yang berwarna merah darah dan dengan kejam menghancurkan di hadapan banyak orang. Sementara Lu Zong yang menyaksikan hal ini, pupil matanya segera berkontraksi dan dia pun segera berteriak. Kakak kedua segera mundur dengan cepat karena Lu Zong tahu bahwa kekuatan dari Lindong telah melebihi harapan mereka. Ekspresi di wajah 3 orang yang telah menyerang Lindong kini segera berubah ketika mendengar teriakan dari Lu Zong. Mereka pun segera berbalik dan buru-buru untuk mundur. Namun Lindong yang pada saat ini melihat mereka bertiga akan kabur, dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Kalian mencoba melarikan diri." Niat membunuh yang sangat besar kini telah terlihat di dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu, banyak orang yang ada di tempat ini melihat kilatan cahaya hijau. Dalam sekejap saja, tubuh Lindong telah berada di hadapan dari 3 orang yang telah menyerang dirinya. 4 tato naga hijau kini kembali keluar dari tangan Lindong ketika dia melemparkan 1 pukulan ke depan. Kekuatan tinju yang dikeluarkan Lindong kali ini benar-benar sangat liar dan ganas. Pada akhirnya akan mengenai tubuh dari 3 orang itu. Dalam sekejap saja, 3 orang ini langsung menyilangkan pedang sambil mengeluarkan kekuatan Yuan yang agung untuk menahan serangan dari Lindong. Dan kemudian, peng! Tinju Lindong yang telah menggunakan tato naga hijau benar-benar menghantam dengan keras 3 pedang yang digunakan oleh 3 orang itu. Pada akhirnya, 3 pedang milik mereka hancur dalam sekejap saja. Sementara tinjuan dari Lindong masih melesat dengan liar. Dan hal itu menghantam tubuh dari 3 orang, membuat mereka langsung memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Sementara tubuh mereka sendiri juga telah dikirim terbang dengan cara yang sangat menyedihkan. Banyak tatapan mata yang ada di tempat ini tidak percaya bahwa 3 orang yang berada di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan akan mengalami kekalahan telak hanya dengan 1 pukulan dari Lindong. Namun pada saat ini,
sebuah keganasan tidak berkurang sedikit pun di dalam tatapan mata Lindong. Setelah dia mengirim terbang 3 orang itu, Lindong pun melambaikan lengan bajunya. Dan pada saat ini, 3 pisau dikeluarkan Lindong yang langsung memotong udara dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Setelah itu, 3 pisau milik Lindong ini menusuk dahi dari 3 individu yang pada saat ini ekspresi di raut wajah mereka cukup ketakutan. Banyak orang yang melihat adegan ini, mereka benar-benar tidak percaya. Sementara 3 orang yang sebelumnya menyerang Lindong, dalam sekejap saja tubuh mereka telah terjatuh dari langit. Dan tatapan mata banyak orang kini terlihat ketakutan. Mereka pun lalu mengatakan, Lindong ini benar-benar kejam. Sementara Luzong yang juga melihat pemandangan di depan matanya, dia terlihat sangat marah lalu berkata, "Bocah, beraninya kau membunuh saudaraku." Karena Luzong tidak pernah membayangkan bahwa ternyata Lindong lebih kejam daripada mereka berempat. Mendengar teriakan dari Luzong, Lindong pun hanya tersenyum acuh tidak acuh ketika melihat orang itu. Dan kemudian Lindong berkata, "Kau juga harus menemani mereka di dalam kehidupan selanjutnya. Ingatlah untuk berpikir 2 kali sebelum kamu menyerang seseorang." Segera setelah itu, Lindong mengeluarkan 10 tato naga hijau dari tangannya. Dalam sekejap saja, tato-tato ini telah melilit tangan dari Lindong dan kemudian berubah menjadi tinjuan cahaya hijau yang melesat keluar. Sementara Luzong yang menyaksikan serangan dari Lindong, dia tidak berani meremehkan sedikit pun, yang kemudian mengeluarkan energi Yuan secara gila-gilaan dari dalam tubuhnya. Luzong pun kemudian berkata, "Tebasan jiwa leluhur darah." Pedang yang ada di tangan Luzong kini telah dia tebaskan ke bawah, dan hal itu berubah menjadi cahaya pedang raksasa dengan aura yang cukup mengerikan. Detik berikutnya, beng! Tinjuan tato naga hijau dan juga pedang raksasa kini telah bertabrakan di langit. Dalam sekejap saja, aura dari pedang raksasa kini telah melemah dan kemudian hancur di bawah tinjuan tato naga hijau milik Lindong. Melihat hal ini, Luzong pun benar-benar tidak percaya dan dia buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Sementara sebuah kengerian juga telah terlintas dalam tatapan mata Luzong karena serangannya yang kuat tidak mampu menghalangi tinjuan yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Dan tidak lama kemudian, sebuah cahaya hijau telah melesat dengan cepat, seolah-olah hal itu menembus ruang dimensi. Dan cahaya hijau ini menembak dengan cepat ke arah Luzong seperti anak panah yang tajam. Darah segar pun kini telah langsung keluar dari dalam tubuh Luzong. Sementara cahaya hijau dalam sekejap saja telah berkumpul di belakang tubuh Luzong sebelum akhirnya cahaya itu memudar dan berubah menjadi sosok Lindong yang tinjunya pada saat ini telah berlumuran darah. Sementara tubuh dari Luzong sendiri dengan cepat pada saat ini terjatuh ke tanah. Sebuah kengerian dan juga ketakutan masih tergambar jelas dalam raut wajah Luzong yang telah mati. Banyak orang yang ada di tempat ini, mereka semua terdiam, yang kemudian menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, "Luzong telah mati dalam 1 kali serangan." Seseorang yang telah berada di puncak kehidupan mendalam tingkat lanjutan telah terbunuh dengan cara seperti itu. Sementara Lindong yang masih melayang di udara dan kepalan tinjunya masih ada darah segar yang menetes. Dia pun melihat pada semua orang yang ada di tempat ini. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Siapa lagi yang ingin memiliki kunci menara perak ini? Silakan maju." Dalam sekejap setelah suara dari Lindong terdengar, seluruh kota menjadi sangat sunyi. Suasana kota yang awalnya kacau sekarang telah berubah menjadi cukup tenang dan banyak tatapan mata terkejut ketika melihat Lindong. Kebrutalan yang dipancarkan dari tubuh Lindong benar-benar menyebabkan beberapa orang di tempat ini hanya bisa terdiam. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka
bahwa Lindong akan bisa membunuh kelompok dari Luzong hanya dalam beberapa menit. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mengantisipasi jika akan terjadi pertempuran sengit di tempat ini. Namun pada akhirnya semua di luar harapan mereka, karena Lindong yang telah mengeluarkan cahaya hijau dalam sekejap saja langsung membuat 4 orang kini telah berubah menjadi seonggok mayat. Pada akhirnya hal itu membuat semua orang tersadar bahwa Lindong bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi dengan mudah. Kekejaman dari Lindong sendiri adalah sesuatu yang bahkan lebih kejam dari kelompok Luzong. Dan setelah melihat pertarungan Lindong ini, jika masih ada orang yang berpikir bahwa Lindong adalah orang yang mudah dihadapi, maka tindakan itu benar-benar bodoh. Banyak individu di tempat ini dalam sekejap saja menekan keserakahan di dalam hati mereka. Meskipun mereka memiliki niat untuk memiliki kunci menara perak yang ada di tangan Lindong, tapi mereka semua pada saat ini tidak berani berbuat apapun. Sementara Pang Hao yang ada di atas menara batu kuno, ketika menyaksikan pemandangan yang ada di hadapannya, dia pun tersenyum sambil bertepuk tangan, kemudian berkata, "Haha, saudara Lindong ini memang cukup kuat. Tidak heran jika kamu bisa mendapatkan kunci perak yang ketiga." Ketika mengatakan hal ini, ejekan di dalam tatapan mata Pang Hao juga telah berkurang, karena dia sebenarnya juga mengetahui reputasi tentang 4 jenderal pedang darah. Karena jika mereka bekerja sama di dalam sebuah pertempuran, maka seseorang yang berada di tahap kehidupan dalam tingkat sempurna akan kesulitan menghadapi mereka berempat. Tapi sebenarnya mereka pada saat ini langsung dibunuh oleh Lindong hanya dalam waktu yang cukup singkat. Hal itu membuat Pang Hao sadar bahwa kekuatan dari Lindong memang tidak bisa diremehkan. Sementara wanita cantik yang bernama Liu Xiangxuan, tatapan matanya pada saat ini melihat tajam ke arah Lindong, dan sebuah kejutan juga terlintas di dalam tatapan matanya. Dia pun kali ini kemudian bergumam, Lindong ini memang bukan individu yang sederhana. Tidak heran jika dia bisa merebut menara perak dari seseorang yang ada di tahap kematian mendalam. Meskipun kemungkinan besar dia menggunakan beberapa trik dalam prosesnya, namun hasil akhirnya masih menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Bagaimanapun juga, ini adalah prestasi yang tidak bisa dicapai oleh individu biasa. Di sisi lain, Lindong pada saat ini menghapus jejak darah yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong menoleh pada Pang Hao. Dia pun tersenyum dengan acuh tidak acuh. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, "Pang Hao, aku pada saat ini tidak tertarik untuk bertarung denganmu. Oleh karena itu, kamu tidak harus memprovokasi orang-orang untuk melawan diriku. Jika kamu terus melakukan hal ini, maka aku akan membawa kunci menara perak yang ada di tanganku, meninggalkan wilayah Laut Petir Langit. Dan pada saat itu, kalian semua yang ada di tempat ini tidak akan mendapatkan manfaat apapun." Mendengar ucapan dari Lindong, Pang Hao-nya bisa menyipitkan matanya. Dia tersenyum lalu mengatakan, "Saudara Lindong, apa yang kau katakan? Aku tidak melakukan apapun padamu. Sebaliknya, aku tadi hanya dengan ramah mengundangmu untuk bergabung denganku di tempat ini. Dan saat ini aku juga tahu bahwa kamu memang cukup terampil dan memiliki beberapa kemampuan. Namun, kau masih belum memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di depan gerbang 9 tenangku." Mendengar kata-kata dari Pang Hao, Lindong pun merasa terprovokasi. Lalu dia mengatakan, "Apakah begitu?" Mendengar hal ini, Pang Hao pun segera mengangkat tangannya dengan lembut. Dan dalam sekejap saja, banyak orang kini telah muncul di belakang Pang Hao. Sosok-sosok ini adalah orang-orang yang memiliki aura kuat, dan semuanya hampir berada di tahap kehidupan mendalam. Banyak para ahli yang ada di dalam kota. Mereka pun hanya bisa mengangkat alisnya ketika melihat adegan ini, karena dari kelihatannya Pang Hao pada saat ini berniat untuk menyerang Lindong dan merebut kunci menara perak yang ada di tangan Lindong. Sementara tatapan mata Lindong sendiri kini telah menyapu banyaknya orang yang berdiri di belakang Pang Hao, sebelum pada akhirnya berhenti pada 3 sosok kuat yang kini baru saja muncul di samping Pang Hao.
Berdasarkan aura dari tubuh mereka, 3 orang itu berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Dan banyak orang yang ada di tempat ini kemudian berkata, 4 jenderal iblis dari gerbang 9 tenang semuanya ternyata ada di tempat ini. Keempat individu ini adalah individu paling menonjol dari generasi muda di gerbang 9 tenang. Sebenarnya mereka benar-benar mengirimkan para ahli untuk datang ke tempat ini. Tidak lama kemudian seorang pria yang berada di dekat Pang Hao, dia pun tersenyum lalu mengatakan, "Kakak, bocah kecil ini sepertinya tidak memberikan wajah apapun pada kita semua. Mengapa kita tidak langsung menyerangnya saja dan merebut kunci menara perak?" Mendengar hal ini, Pang Hao pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ketika melihat tindakan dari Pang Hao, 3 orang itu pun langsung mengunci ke arah Lindong dan mengeluarkan energi Yuan yang agung dari dalam tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka pun melesat maju menuju ke arah Lindong. Mereka bertiga sebenarnya akan segera melakukan serangan ke arah Lindong. 3 orang yang berada di setengah langkah menuju tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna ketika melakukan serangan secara bersamaan adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Lindong pada saat ini masih terlihat tenang ketika melihat 3 orang segera menyerang ke arahnya. Namun tepat ketika Lindong akan bergerak, tiba-tiba saja Mulingsan yang ada di belakang Lindong kini segera muncul sambil membawa penutup peti mati kehidupan kematian dan mengayunkannya dengan keras. Hal itu menghantam tubuh dari 3 sosok yang bergegas menuju ke arah Lindong. Dalam sekejap saja, 3 sosok itu benar-benar dikirim terbang mundur oleh satu serangan dari Mulingsan. Tubuh mereka pun terhuyung di udara, kemudian dengan paksa menstabilkan tubuh mereka sendiri. Ekspresi di raut wajah mereka kini telah berubah menjadi sangat jelek. Sementara Mulingsan kali ini telah melayang di udara, tangannya sambil memegang penutup peti mati kehidupan kematian. Dia pun melihat pada Pang Hao lalu berkata, "Kau benar-benar berani mengirimkan sampah seperti itu. Apakah kau tidak takut bahwa nenek kecil ini akan meremukkan kepalamu sampai mati?" Banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini cukup tercengang ketika melihat sosok dari Mulingsan yang telah melayang di udara. Mereka semua juga bisa merasakan fluktuasi energi dari dalam tubuh Mulingsan yang sebenarnya telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Dan banyak orang kini mengatakan, sebenarnya bocah kecil ini berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Kekuatannya bahkan sebanding dengan Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan. Sementara Pang Hao sendiri juga sedikit terkejut melihat perubahan yang tidak terduga ini. Tatapan matanya cukup suram ketika melihat pada Mulingsan. Dan dengan dingin, Pang Hao pun tertawa lalu mengatakan, "Aku bertanya-tanya dari mana keberanianmu berasal. Sepertinya kamu telah menemukan sekutu yang cukup kuat. Namun apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan yang cukup hanya karena ini?" Meskipun wilayah Laut Petir Langit tidak mengizinkan para ahli top dari gerbang 9 tenangku untuk datang ke tempat ini, apakah kamu benar-benar percaya bahwa tidak mungkin bagiku untuk menghabisi dirimu? Mendengar kata-kata dari Pang Hao, sebuah kilatan dingin dengan niat membunuh yang mengerikan melintas di mata Lindong. Dia pun kemudian menjawabnya, "Kenapa kau tidak datang ke tempat ini dan mencoba bertarung denganku?" Karena pada saat ini Lindong sebenarnya tidak ingin mencari masalah. Namun jika masalah datang mencarinya, maka Lindong juga tidak akan lari dan akan menghadapi masalah itu. Mendengar kata-kata dari Lindong, senyum di wajah Pang Hao pun segera tersebar dan energi Yuan kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Sementara aura yang cukup mengejutkan kini juga telah menyebar dari tubuh Pang Hao. Karena pada saat ini kekuatan dari Pang Hao juga telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Sementara Mulingsan, dia sekali lagi telah mencengkramkan tangannya pada penutup peti mati kehidupan kematian ketika mendeteksi gerakan dari Pang Hao. Namun sebelum Pang Hao bertindak untuk melakukan pertarungan dengan Lindong,
Tiba-tiba saja suara wanita kini telah terdengar. Kalian berdua, hentikan. Alasan kita datang ke tempat ini adalah karena gua reinkarnasi. Namun kalian sudah memulai pertarungan. Bahkan sebelum kita semua bisa memasuki gua. Tindakan kalian ini benar-benar sesuatu yang ceroboh. Karena sebenarnya wanita yang berkata ini adalah Liu Xiangxuan. Dia pun pada saat ini telah berdiri dari tempat duduknya dan secara perlahan berjalan maju. Banyak orang yang langsung terpana dengan kecantikan Liu Xiangxuan. Sementara Lindong, ekspresi di raut wajahnya juga terlihat cukup terkejut ketika dia benar-benar memperhatikan kecantikan dari Liu Xiangxuan ini. Karena menurut Lindong, Liu Xiangxuan ini 11-12 dengan Ling Qingsu. Dan tidak lama kemudian Liu Xiangxuan kembali berkata, kalian berdua memiliki kunci menara perak masing-masing, dan kita bertiga masih harus bekerja sama untuk bisa membuka goa. Jika ada yang mengalami kecelakaan dalam periode waktu ini, kemungkinan hal itu akan menunda tentang pembukaan goa reinkarnasi. Mendengar ucapan dari Liu Xiangxuan, Pang Hao pun tersenyum. Lalu dia berkata, Xiangxuan, ucapanmu ada benarnya juga. Kalau begitu, aku akan menghentikan pertarungan di tempat ini untuk sementara. Lindong pun hanya melirik ke arah Pang Hao dan juga Liu Xiangxuan, dan dia pada saat ini benar-benar malas untuk berkata apapun. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong berbalik dan dia mengajak Mulingsan untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Liu Xiangxuan yang melihat kepergian dari Lindong, dia pun segera mengatakan, Saudara Lindong, badai petir di atas wilayah Laut Petir Langit akan segera mereda dalam 3 hari kemudian. Dan itu akan menjadi kesempatan yang baik untuk kita semua masuk ke dalam goa. Dan mudah-mudahan kamu juga muncul ketika waktu itu tiba. Karena kita semua yang ada di tempat ini akan bisa membuka goa dengan kunci ketiga yang ada di tanganmu. Sambil terus berjalan, Lindong pun melambaikan tangannya dan dia pun menimpali perkataan Liu Xiangxuan. Aku akan datang ke tempat ini lagi 3 hari kemudian. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong dengan cepat melompat ke udara dan dia pergi dari kota ini dalam sekejap saja. Pang Hao yang melihat kepergian dari Lindong, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak, lalu berkata pada Liu Xiangxuan, haha, sepertinya pesona dari Xiangxuan tidak banyak membantu kita kali ini. Bocah itu benar-benar tidak romantis. Mendengar ucapan dari Pang Hao, Liu Xiangxuan hanya bisa tersenyum. Dan dia pun sadar, meskipun dirinya memiliki pesona yang cukup mematikan pada sebagian banyak pria, tapi hal itu tidak mampu membuat Lindong bertekuk lutut di bawah celana dalam dari Liu Xiangxuan. Dengan cara seperti ini, Liu Xiangxuan pada akhirnya sadar bahwa Lindong adalah karakter yang tegas dan tangguh. Kecantikannya tidak memiliki pengaruh apapun pada seorang Lindong. Setelah kepergian dari Lindong, suasana di dalam kota ini menjadi lebih rileks dan tatapan mata banyak orang kini melihat ke arah Lindong yang telah pergi. Pada akhirnya, tidak ada satupun orang yang melakukan apapun untuk mengejar Lindong. Karena kekuatan yang telah ditampilkan Lindong dan juga gadis kecil itu adalah sesuatu yang tidak berani mereka hadapi. Dengan kata lain, sudah banyak orang di tempat ini tidak berniat untuk merebut kunci yang ada di tangan Lindong. Dan tentu saja, ada juga beberapa pengamat yang menonton adegan ini. Karena sejatinya, banyak ahli yang telah bergegas untuk menuju goa reinkarnasi kali ini. Dan secara alami, mereka sebenarnya menyembunyikan kekuatan asli di dalam tubuh mereka. Selain itu, serigala-serigala tersembunyi ini juga tidak berencana mengekspos kekuatan mereka untuk saat ini. Karena perjalanan untuk menuju goa dari ahli tahap reinkarnasi masih dipenuhi dengan banyak faktor yang tidak diketahui. Dan pada saat Lindong benar-benar meninggalkan kota, dia kali ini tidak melihat bahwa ada 3 orang yang sebenarnya telah mengintai Lindong. Dan jarak 3 orang ini tidak jauh dari dalam kota. Pakaian mereka bertiga memiliki lambang berwarna hitam dan putih. Dan hal itu benar-benar terlihat
seperti lambang yin dan juga yang. Jika Lindong melihat lambang ini, dia pasti akan langsung mengenalinya, karena sebenarnya lambang ini mewakili sebuah sekte tertentu, dan itu adalah sekte Gerbang Yuan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa 3 orang yang berasal dari Gerbang Yuan itu, dan mengapa mereka ada di tempat ini? Apakah kedatangan mereka adalah untuk menangkap Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.